gimana? Ya kita sih lebih ke ini ya, saling diskusi, saling berbincang antara anak dan orang tua. Kita mencari jalan keluar yang baik juga ya. Intinya kita selalu pengen support lah apapun yang terjadi sekarang. Semoga nanti kedepannya kita bisa banyak bikin sesuatu yang semoga nanti hasilnya juga lebih baik, bisa menjadi silaturahmi keluarga, kasih sayang antara keluarga gitu. Enggak sih sebenarnya ya, kita ngobrol-ngobrol dulu lah. Ngobrol. Maksudnya kan kita tuh sebenarnya aku tuh belum ketemu Bunda, maksudnya itu maksudnya belum yang kayak ngobrol gitu lama tuh kan. Tadi lumayan lama nih. Tadi lumayan lama. Terus ya maksudnya kita duduknya tuh kita bertukar pikiran. Kira-kira maksudnya ada masukannya apa nih gitu. Terus ya nanya ada masalahnya apa gitu, karena kemarin tuh sempat lama nggak ketemu Bunda karena kita kan kemarin juga baru balik ya dari luar gitu. Jadi pertamanya juga kaget gitu, apa namanya dari postingan Bunda segala macam. Terus kemarin karena kalau di telepon kan takutnya kayak salah arti atau apa, akhirnya pas hari ini waktunya Bunda bisa, terus aku juga bisa, ya udah akhirnya kita duduk ya ngobrol. Intinya kan di setiap bisnis itu pasti ada ujiannya, ada pelajarannya, ada juga rezekinya. Jadi tergantung mungkin akhir-akhir ini apa yang terjadi sekarang, kita hanya bisa mengusahakan yang terbaik nih, apa nanti kedepannya yang bisa dilakukan. Nanti kita serahkan kepada Tuhan, kalau memang nanti bisa lancar atau gimana, nanti dikasih tahu lagi. Sekarang kita iya, sebenarnya dulu yang dekatnya itu di dekat Satriwati. Cuman pokoknya oke, kemarin kita bilang Bunda, ya kalau bisa Bun, ya kita berdua, ya janganlah, sayang banget karena kan Mirnis udah kayak 6 tahun ya, 6 tahun lah ya. 6 tahun sih. Enggak, pernikahan kita kan 4 tahun. 4, tapi sebelum itu udah 5 tahun. Kita 6 tahun, 2 tahun nikah sama siapa? Berarti 5 tahun kali ya, gitu. Maksudnya kayak 4 tahunan. Yang 5 tahun. Terus aku langsung kayak janganlah gue lo bisa, cuman yang namanya itu kita tadi tuh ngobrol, masa cari jalan keluarnya gimana gitu. Pengennya sih ya jangan, cuman ya kita kan nggak tahu, ya doain aja. Makanya sekarang yang penting adalah doa dari teman-teman, supportnya supaya kita juga semangat ya, bisa apa ya, mungkin bisa kasih effort yang baik juga buat Bunda sama Putri. Kan kasihan juga ya, karena kan Bunda tuh orangnya gampang stres ya, gampang pikiran. Terus dari dulu kan emang gampang sakit ya, jadi aku kayak kita di sini anak-anak sama Putri tuh kayak gimana ya, kalau misalnya takutnya kambuh atau apa tuh takutnya makin stres. Iya, tadi habis fast food untuk mie ayamnya. Ramen atau mie ayam? Ada ramen, ada mie ayam, kita cobain, enak banget. Ya kayak aku bilang pun ini juga enak gitu. Karena memang kita dari dulu kan sukanya F&B ya, maksudnya masak. Karena kan emang aku sama Bunda tuh hobinya masakan dari dulu. Jadi kita tuh suka makan kayak, terus dulu mikirnya kenapa kita nggak bikin tempat makan ya gitu. Jadi pas Bunda tadi tes aku ikut, enak Bun, maksudnya ya maksudnya kita kasih semangat baru lah gitu. Ayo Bun semangat gitu, maksudnya jangan berjitak di tengah jalan gini. Apalagi kan Bunda ini udah ada karyawannya, udah ada yang masak, udah ada yang sedih, kasihan karena kan di sini mereka kan juga ada butuh kerja gitu kan. Jadi semoga dengan gebrakan-gebrakan baru ini bisa tetap karyawan-karyawan yang ada nih bisa kerja, bisa ada pemasukan untuk bayar kira-kira apa gaji gitu. Pokoknya kita cari ide kreatif lah. Pokoknya nanti deh kita kabarin lagi, aku takut salah ngomong. Atau gimana mungkin? Nah belum tahu itu. Kalau itu aku kemarin bener nih Dam. Nanti kan tanggal 9. Iya katanya Korea kemarin. Ada orang astagfirullah. Nanti kan tanggal 9 ada Hari Kucing Internasional. Cinta kucing gimana sih Kak Aurel? Emang ya serius? Iya serius. Iya aku baru tahu nih, makanya memang aku cinta kucing banget, suka banget. Di rumah ada 20 kucing. Seneng banget, dan Azura sama Amina juga suka. Jadi apa ya, pengen mungkin nanti kalau pas ngerayain sama kucing-kucing di rumah ya Pak. Nggak tahu kalau setiap hamil tuh pasti kayaknya jadi kucing gitu. Iya setiap hamil gitu. belum lihat aku beritanya. Iya sekarang. Aku baru pertama sih ya. Iya silakan. Kalau
Ali sama Aurel. Ngangol. Enggak, mau ambil Ali sama Aurel kayak gitu. Oh, saja. Benar. Gua baru paham itu. Kayak Maka dibikin kasus begini. Dia dengerin nggak wajib. Kita kalau cantik kalau sama laki-laki. Dikenal sebagai keluarga tajir melintir, siapa sangka bisnis besar milik mertua Atta Halilintar justru harus gulung tikar. Di tengah kabar mengejutkan ini, Atta tampil mengejutkan publik dengan janji mengejutkan, "Akan saya bangun kembali." Apa yang sebenarnya terjadi? Kabar mengejutkan datang dari keluarga Gen Halilintar. Kali ini bukan soal konten viral atau pamer kekayaan, melainkan nasib pahit yang menimpa salah satu bisnis milik mertua Atta Halilintar, Faisal, ayah dari Aurel Hermansyah. Bisnis yang diketahui bergerak di sektor kuliner dan sudah berjalan bertahun-tahun itu tiba-tiba tutup secara permanen. Penutupan ini disebut-sebut akibat tekanan ekonomi pasca pandemi, naiknya biaya operasional, dan menurunnya daya beli masyarakat. Atta Halilintar pun tak tinggal diam. Lewat unggahan di media sosial dan wawancara singkat dengan wartawan, Atta mengungkapkan rasa sedihnya atas penutupan usaha keluarga tersebut. "Saya tahu betul bagaimana kerja keras papa mertuaku selama ini. Tapi insya Allah, ini belum akhir. Saya akan bantu bangun kembali, lebih besar dan lebih kuat," ujar Atta. Pernyataan itu sontak menuai perhatian publik. Banyak yang memuji sikap loyal dan tanggung jawab Atta sebagai menantu, sekaligus sebagai seorang figur publik dengan pengaruh besar di dunia bisnis dan digital. Reaksi netizen pun langsung membanjiri media sosial begitu kabar ini mencuat ke publik. Banyak yang terkejut, namun lebih banyak lagi yang memberikan dukungan untuk Atta Halilintar dan keluarganya. Inilah beberapa komentar yang mencuri perhatian. "Salut buat Atta. Nggak cuma sibuk konten tapi juga peduli sama keluarga. Bisnis bisa bangkrut, tapi mental pantang menyerah kayak gini yang susah dicari. Semoga bisa bangkit dan lebih sukses. Support terus keluarga. Tak, nggak ngangka sih. Bisnis mertua Atta tutup. Tapi emang dunia usaha sekarang lagi berat." Komentar-komentar seperti ini menunjukkan bahwa publik tak hanya menyoroti kegagalan, tapi juga mengapresiasi semangat untuk bangkit kembali. Kisah ini bukan sekadar tentang runtuhnya sebuah bisnis keluarga, melainkan cerminan nyata bahwa setiap keluarga, tak peduli seberapa terkenal atau seberapa tajirnya, bisa mengalami ujian berat dalam dunia usaha. Namun yang membedakan adalah cara mereka merespons kegagalan tersebut. Atta Halilintar, sebagai seorang menantu sekaligus figur publik, menunjukkan nilai luhur dalam sebuah keluarga, loyalitas, kepedulian, dan tanggung jawab. Di tengah sorotan kamera dan ekspektasi publik, ia tak sekadar berdiam diri, melainkan bergerak aktif demi membantu bangkitnya kembali bisnis sang mertua. Ini menjadi pengingat bahwa di balik gemerlap kehidupan selebriti, tetap ada perjuangan, air mata, dan keputusan besar yang harus diambil demi orang-orang tercinta. Solidaritas dan komitmen seperti inilah yang membuat banyak orang menghormati langkah Atta. Dalam dunia yang makin individualis, sikap seperti ini patut dijadikan contoh. Karena pada akhirnya, bukan soal seberapa sering kita jatuh, tapi seberapa kuat kita mau bangkit, dan bersama siapa kita memilih untuk bangkit. Kira-kira seperti apa gebrakan baru Atta dalam membangkitkan bisnis keluarga ini? Mampukah ia membuktikan diri sebagai menantu idaman sekaligus pebisnis visioner? Stay tuned, karena babak baru kisah ini baru saja dimulai. Menurut kamu, apakah langkah Atta Halilintar ini patut diapresiasi?
Apakah publik figur memang punya tanggung jawab lebih besar dalam mendukung keluarga di saat krisis? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan update gosip dan kabar terbaru dari dunia hiburan.